Seringkali kita dihadapkan kepada situasi yang menguji iman kita, yang membuat kita meragukan Tuhan dan rencananya di dalam hidup kita. Keputusasaan lantas menyelimuti hati kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melepaskan keraguan akan rencana Tuhan di dalam situasi yang buruk? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Dokter bilang belum ada obat yang langsung untuk menyembuhkan. Saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak ada semangat hidup. Hidup saya itu bisa diisi dengan apa itu saya nggak tahu. Tuhan kemana? Kok Tuhan nggak bantu saya? Saya benar-benar merasa sendiri di situ. Nama saya Alena Pitupulu. Masa kecil saya cukup menyenangkan. Dari kecil tuh saya punya cita-cita mau jadi entertainer, mau jadi penyanyi, mau jadi aktor, mau jadi presenter, mau jadi model, pokoknya yang di bidang entertainment. Karena memang saya merasa ada passion dan talent di situ, dan memang jiwa seni cukup mengalir dalam darah saya. Perubahan itu waktu saya kelas 3 SD, itu umur 9 tahun. Penglihatan jadi menurun. Saya sendiri pun juga udah sempat mengubur cita-cita saya itu ya. Karena saya berpikir kondisi saya dengan keterbatasan saya seperti ini, saya bisa melakukan apa? Hidup saya itu bisa diisi dengan apa? Itu saya nggak tahu. Lingkungan juga banyak yang nggak mendukung ya untuk saya bisa maju, untuk saya bisa melakukan kegiatan seperti orang lain pada umumnya. Jangan mundar-mandir di situ, nanti nabrak rating gue gimana? Lah, Bang, saya kan udah ditunjuk dosen sebagai sutradaranya. Waktu impian saya itu udah sempat terkubur ya, sebenarnya saya juga masih punya impian lagi, saya mau meraih gelar sarjana. Makanya saya waktu setelah lulus SMA, saya kuliah di jurusan sinematografi sesuai dengan passion saya. Iya, memang lu yang ditunjuk, tapi tetap aja Pak Diki yang jadi sutradaranya, bukan lu. Duduk aja lu. Bang, tapi buat tugas ini, saya udah persiapin semuanya. Lihat nih. Kalau di lingkungan kuliah memang banyak teman yang membuli. Gaya banget tuh jadi sutradara, boro-boro ngeliat monitor, jalannya susah lu. Waktu itu bikin tugasnya, bikin iklan sama film pendek. Jujur saya nggak tahu saya tugasnya itu harus ngapain, karena dari mereka pun juga nggak kasih job desk yang jelas juga buat saya. Saya mau bantu apa juga bingung, takut salah, takut nggak bisa. Mereka juga bukannya bantu saya, bukannya memandu saya, tapi malah makin membuli saya. Sampai semester 3, saya keluar, saya nggak tahan sama bulian dari teman-teman. Di situ saya luntang-lantung, tapi saya tetap mau menjalankan passion saya. Saya suka cari informasi tentang lomba-lomba dari teman-teman saya. Itu semua saya ikutin. Saya merasa benar-benar bingung dan sempat putus harapan apakah saya bisa mewujudkan cita-cita saya ini dengan saya ikut segala macam kegiatan. Yang casting belum pernah ada yang lolos. Saya sempat mengalami masa-masa ngedown. Saya merasa hidup saya nggak ada gunanya lagi, nggak ada tujuan, karena saya nggak tahu saya mau jadi apa. Saya stres, saya jenuh dengan kehidupan saya. Saat itu saya memutuskan untuk bunuh diri. Saat itu saya kecewa sama Tuhan. Saya bertanya, kenapa sih Tuhan kasih
penyakit ini ke saya. Nama penyakitnya itu macular degeneration. Saraf mata terserang virus. Jadi macular degeneration itu penurunan daya penglihatan yang biasanya itu terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Belum ada obat yang langsung untuk menyembuhkan. Dan dokter juga bilang nggak bisa dioperasi. Saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak ada semangat hidup. Tapi Tuhan kasih talenta ke saya ini untuk apa? Kalau saya pada akhirnya nggak bisa mewujudkan talenta itu, nggak bisa meraih cita-cita saya. Tuhan kemana? Kok Tuhan nggak bantu saya? Saya benar-benar merasa sendiri di situ. Jadi saat itu saya kembali ingat Tuhan dan orang tua saya, kayak juga orang tua saya itu berusaha mencari pengobatan itu kemana-mana. Pokoknya yang penting gimana caranya supaya anak saya ini bisa diobatin, bisa sembuh. Di pikiran saya saat itu, kalau saya meninggal, apalagi dengan cara seperti ini, saya nggak kebayang gimana sedih dan sakitnya orang tua saya. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak jadi bunuh diri. Itu saya tetap melanjutkan hidup saya seperti biasa. Saya tetap nggak tahu mau jadi apa. Jadi suatu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang bilang ke saya, mukjizat itu bukan hanya kesembuhan, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan kita. Awalnya saya belum terlalu mengerti ya maksudnya apa. Sampai akhirnya saya cari, nggak sengaja saya ketemu dengan sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Dan ternyata yayasan itu banyak pelatihan dan kegiatan untuk tunanetra. Di situ saya ikut banyak kegiatan dan pelatihan, dari kegiatan bahasa, musik, komputer, dan yang lain-lain. Sampai akhirnya ada informasi tentang lomba nyanyi. Saya ikut, saya juga meraih juara 3. Dan dari situ saya merasa saya bisa menemukan diri saya. Waktu saya ketemu komunitas tunanetra, saya senang banget dan bersemangat banget karena saya melihat ternyata banyak orang-orang yang kondisinya seperti saya. Yang selama ini saya pikir hanya saya sendiri aja di dunia ini yang kondisinya seperti ini. Dan ternyata mereka bisa melakukan banyak hal. Bahkan mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka. Mukjizat bukan hanya kesembuhan, tapi juga berdamai dengan keadaan kita. Itu pada akhirnya saya memaknai bahwa selama ini saya berharap mukjizat itu mata saya sembuh, mata saya sembuh, mata saya sembuh. Tapi saya lupa bahwa Tuhan kasih saya kondisi seperti ini itu bukan rancangan kecelakaan, tapi bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk saya. Saya sempat berpikir apa mungkin ini rencana Tuhan. Saya bisa berkarya di komunitas ini. Cobaan-cobaan dalam hidup saya dan pengalaman-pengalaman yang gak enak, itu saya memaknainya sebagai pelajaran dalam hidup saya yang bisa menguatkan saya dan menyadarkan saya bahwa saya harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Saya tahu dan saya yakin dan saya percaya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa untuk masa depan saya, untuk hidup saya. Walaupun saya belum tahu pasti saya akan jadi apa nanti. Jangan jalan Sahabat Solusi,
Kalau hari-hari ini kamu sedang mengalami titik terendah yang membuat kamu tidak bisa melangkah lagi, bahkan untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kamu begitu meragukan kebaikannya, silahkan menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan untuk mendukung, menyupport kamu di dalam setiap pergumulan yang kamu alami di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi nomor ini, karena satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya.